0878837777. Ya, pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan Anda, pemirsa, jangan ragu-ragu, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, ceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819-08174 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa SMS kepada kami dan menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819-08174 kali 1. Sekarang kita langsung ke SMS. SMS pertama dari 4670. Saya Ridwan di Batu Aji. Saya mau tanya, apakah saya tidak menepati janji sama orang tua, apakah bisa mendapat kutukan? Kalau tidak menepati janji, apakah bisa mendapat kutukan? Begitu pertanyaannya. Pak Erwin yang menjawabnya. Nah, kalau saya merasa itu adalah bagian dari perasaan yang harus ditentukan. Jadi gimana, boleh diulang lagi? Kalau saya tidak menepati janji sama orang tua, apakah bisa mendapat kutukan? Jadi kalau misalnya kita tidak menepati janji, lebih baik secara menyadari, pertama minta maaf dulu. Aduh Pak, maaf nggak bisa tepati janji. Nah, dengan cara seperti itu minimal mengeliminasi perasaan bahwa saya nanti kena kutuk kalau nggak tepati janji. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Karena saya juga melakukannya kepada orang tua saya. Ya. Gitu. Iya. Baik. Berikutnya dari 5161, selamat malam, mohon maaf sebelumnya kalau soal kutuk itu menurut saya sebuah mitos. Kalau soal kegagalan adalah suatu cobaan. Jadi hal ini tidak bisa dikaitkan dengan kutuk kecuali kalau hukum karma. Mohon dibalas. Bagaimana menurut Bapak? Ya, yang pasti definisi kutukannya kita harus sama dulu. Ya. Doa atau kata-kata yang bisa mengakibatkan orang menjadi sengsara, menjadi susah dan berbagai macam. Kalau itu definisi kutukannya kita sudah sama. Kalau bicara hukum karma lain lagi. Hukum karma itu apa yang kita lakukan, itu yang akan kita tuai. Misalkan saya jahat sama orang, suatu saat orang akan jahati saya, gitu kan. Nah itu hukum karma. Tetapi kalau misalkan definisi kutukan doa atau kata-kata yang kita ucapkan yang bisa merugikan orang lain, nah itu berbeda. Ya. Baik, berikutnya dari 4495, saya sudah menikah dan masih kuliah. Sekarang lagi hamil 3 minggu, saya berumur 22 tahun. Ibu melarang saya punya anak duluan karena ibu saya bilang kalau kuliah saya tidak akan selesai dan tidak akan berhasil. Malah saya merasa tersisih, padahal suami saya membiayai kuliah saya dan bilang kalau kuliah saya, dan memindahkan saya ke Batam untuk masa depan saya, tetapi ibu saya masih meremehkan saya nggak akan jadi orang. Apakah ini akan terjadi? Ibu saya selalu menentukan apa-apa tentang saya nggak bisa memutuskan sesuatu apapun, dan itu selalu bertanya-tanya pada ibu. Jadi segala sesuatunya, apapun selalu bertanya-tanya pada ibu. Takut sekali. Takut nanti nggak benar, kadang saya merasa mesin yang dijalankan ibu saya. Merasa menjadi mesin yang dijalankan oleh ibu saya. Apa yang saya lakukan tidak ada yang berguna karena apapun selalu salah bagi ibu saya. Dan ibu saya tidak pernah dan jarang perhatiin. Saya hidup mandiri tapi merasa ditekan, mencoba bangkit tapi setelah ibu saya berkata saya tidak akan bisa, saya jadi malah lemah dan merasa tidak mampu. Iya. Nah, ini buat yang kirim SMS ini bagus sekali SMS-nya, merupakan contoh kasus. Coba Anda renungkan dari SMS Anda, ada satu kalimat yang menarik yang membuat saya tertarik adalah, jadi apa yang saya lakukan tidak ada berguna. Waktu Anda berpikir bahwa apa yang Anda lakukan tidak berguna, sehingga Anda akhirnya nanti suatu saat tidak akan melakukan apa-apa. Waktu Anda tidak melakukan apa-apa, akibatnya apa yang dikatakan oleh ibu Anda
akan benar-benar terjadi. Bahwa Anda menjadi tidak berguna, Anda tidak akan berhasil. Tapi kalau Anda mulai berkata, oke ibu saya boleh berkata gitu, tapi aku tetap mengasihinya, aku akan terus kuliah, aku akan buktikan bahwa aku orang yang berguna, aku menjadi orang yang berhasil. Maka Anda akan menjadi seorang yang berhasil. Nah, Anda perlu bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat kepada Anda. Anda harus bergaul dengan orang-orang yang memberikan nilai-nilai positif kepada Anda. Kalau Anda hanya mendengar dari ibu Anda terus, wah, itu menjadi big problem. Nah, yang kedua, Anda sudah dewasa, Anda sudah menikah, umur Anda 22 tahun, sudah di atas 17 tahun, sudah menikah lagi. Hidup Anda yang menentukan. Orang tua, waktu Anda sudah dewasa, orang tua menjadi partner, oke, mereka boleh kasih masukan, tapi mereka nggak boleh menentukan hidup Anda. Nah, waktu Anda berkata hidup saya menjadi seperti mesin bagi orang tua, Anda menilai diri Anda begitu, akhirnya Anda akan jadi mesin. Iya, karena orang tua yang akan ngatur terus. Kenapa? Karena Anda, ya sudah memang begini nasib saya, takdir saya, atau berbagai macam. Nah, makanya Anda harus berani berjuang, merubah pola pikir Anda, melakukan tindakan-tindakan yang Anda yakini benar. Sekalipun Anda gagal, ingat itu keputusan Anda. No problem, itu bukan kaitan sama orang tua Anda, tapi Anda harus melakukan segala sesuatu yang Anda yakini benar. Dan saran saya, miliki teman-teman yang punya nilai-nilai benar buat hidup Anda, yang bisa melihat sisi positif hidup Anda, yang bisa memberikan dukungan, memberikan pujian, memberikan semangat. Kalau suami Anda mau kuliahkan Anda dengan satu perjuangan yang luar biasa, saya percaya suami Anda bisa melihat nilai positif Anda. Ya, baik. Berikutnya dari 4838. Bagaimana kalau kutukan itu nggak hilang-hilang? Nah, itu. Nah, kembali lagi ke saya. Bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Kalau nggak hilang-hilang gimana tuh? Pertama yang saya rasa adalah jangan menerima itu sebagai satu kutukan. Itu yang saya pikirkan pada saat saya cari-cari apa akar permasalahan saya ini. Waktu itu awalnya saya berpikir siapa yang ngutuk saya ini gitu kan. Seperti seolah-olah kena kutuk. Nah, ketika saya udah hilang karena nggak menyadarinya kali. Karena nggak menyadarinya. Nah, ketika saya menyadari itu adalah akar permasalahannya di situ, kemudian saya berusaha untuk deal, menyelesaikan. Meskipun berat ya. Orang yang namanya mau membukakan kesalahan orang itu, apalagi seolah-olah ayah saya yang salah gitu kan. Ya. Gimana menyampaikannya dengan benar dan membuat papa saya tidak akan tersinggung. Nah, itu juga cara yang lain lagi gitu. Tapi pertama yang saya yakini adalah niat. Karena kita ada satu tujuan yang baik, ada satu niat yang kita ingin lakukan untuk memperbaiki kehidupan saya secara pribadi. Dan saya juga tahu kalau saya katakan ini kepada orang tua saya, juga akan memperbaiki kehidupan papa saya, maka saya harus lakukan, saya harus katakan. Kembali seperti kata Pak Susilo, entah nanti papa saya atau dia mau terima atau tidak, yang penting kita sudah memutuskan. Ada satu keputusan untuk kita mau keluar dari pergumulan dia. Saya sangat percaya kenapa kutukan tidak hilang dari hidup kita, karena kita tidak menyadarinya. Dan karena kita tidak mau melepaskannya. Betul. Sehingga karena kita tidak sadar. Kita nggak mau melakukan apa yang benar yang sudah kita tahu. Misalkan contohnya sederhana, kita mengalami kegagalan, kita berpikir diri kita kena kutuk. Padahal kita bisa mengalahkan semua kutuk itu gitu loh. Dengan berpikir benar, dengan hidup benar, maka segala kutuk akan pergi. Kalau bahasa gampangnya saya, mendekatlah kepada Tuhan, maka tidak akan ada kutuk yang bisa kena ke Anda. Benar. Iya enggak? Otomatis waktu Anda mendekat kepada Tuhan, nilai-nilainya akan menjadi benar gitu kan ya. Nah, bagaimana mendekat kepada Tuhan? Ya, Anda rajin berdoa, rajin bergaul dengan orang-orang yang mendukung Anda, yang positif, yang cinta Tuhan ya. Itu saja. Itu akan lepas dengan sendirinya. Saya jadi ingat dulu mama saya berkata sambil pukul kepalanya, kalau mama nggak punya Tuhan, mama sudah gila punya anak seperti kamu. Nah, Wah, itu membekas tuh. Saya pikir betapa bejatnya saya. Tapi bilang begitu ya. Iya. Papa saya sempat berkata, saya punya 4 anak laki, yang satu masih ada 3, kamu pergi-pergilah. Waduh. Itu udah bagaikan komplit sudah. Komplit. Tapi bagaimana waktu saya dipulihkan, saya minta ampun sama orang tua saya minta ampun sama papa mama saya, dan nyatanya kutuk itu lepas. Dulu saya nggak berani punya mimpi punya keluarga bahagia, nggak berani karena dari kecil sudah dengar kamu anak nggak berguna, kamu anak nggak bisa pegang uang, sudah nggak bisa pegang uang nggak berguna lagi. Waduh, mau jadi apa kamu besar? Itu makanan saya sehari-hari. Tapi Tuhan merubahkan.
Tidak ada kutuk yang tidak bisa hilang jika Anda menyadarinya. Ya. Sekarang Bapak sudah bisa pegang uang? Oh bisa. Oh kalau belum saya bantu pegangin maksudnya. Jangan Sudah aku, bisa saya ya? juga mau jadi saya sekarang malah volunteer. penitipan kok. Baik, berikutnya dari 8090, selamat malam Pak. 5 tahun yang lalu saya pindah keyakinan, tapi karena pindah keyakinan itu papa saya kutuk saya. Papa saya bilang kalau saya pindah keyakinan saya akan susah dapatkan jodoh. Jadi beberapa kali saya temukan jodoh tapi gagal selalu. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Orang gagal dalam membangun hubungan itu suatu hal yang biasa. Bukan suatu hal yang berarti akhir segalanya, bukan berarti apa yang dikatakan itu selalu benar. Selama Anda percaya sama Tuhan, sama keyakinan Anda sungguh-sungguh, percayalah nanti akan ada waktunya datang. Buah itu kalau belum matang, belum masak, dipetik asam rasanya. Tapi buah itu kalau sudah waktunya dipetik manis rasanya. Nah mungkin Anda mau buru-buru metik buah yang belum waktunya, belum masak. Akhirnya Anda ngerasa asam, akibatnya apa? Gagal. Tunggu, doa, dekatkan diri sama Tuhan, yakini, bangun hubungan yang baik, bina karakter yang baik, punya integritas dan berbagai macam. Saya yakin banyak lawan jenis Anda akan dekat pada Anda. Loh iya, kecantikan, kegantengan bukan dilihat dari rupa saja, tapi dari hati, mental, karakter itu akan menyedot banyak perhatian. Baik. Saya kok jadi biro jasa kecantikan ya? Baik, berikutnya dari 6288, selamat malam. Bapak, mungkin saya sama dengan tema malam ini karena saya selalu gagal terus. Saya kerja udah enak beberapa tahun, ada saja masalahnya. Sudah terjadi 3 kali, sekarang kerja lagi dari nol. Umur sudah tua. Tidak maju. Apakah ini kutukan? Terima kasih dari silakan, Bapak Hari Erin. di Batam Center. Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi mirip seperti saya gitu ya, ada kemiripan. Pertama kita harus, kalau saya lihat dari pengalaman saya berusaha cari tahu di mana letak kesalahannya, kegagalannya. Mungkin kalau perlu coba telusuri masa lalunya, pengalaman-pengalaman buruk apa yang pernah terjadi, terutama kepada orang-orang yang pernah dekat, seperti orang tua, adik, atau teman waktu kecil, atau tetangga yang pernah mengatakan sesuatu kepada kita. Kemudian saat itu tanpa sadar kita terima, dan kemudian kita menjadi sebuah jangkar gitu, mengikat kita untuk tidak bisa melakukan itu. Nah kemudian kalau bisa membereskan seperti cara saya membereskan kepada orang tua saya. Lalu selanjutnya adalah menetapkan satu tujuan. Karena kalau misalnya kita tidak menetapkan satu tujuan, kita nggak mempunyai satu alasan mengapa kita mau melakukan ini. Mengapa kita mau fight? Mau fight, betul. Jadi ketika saya menetapkan satu tujuan, Papa mau berjuang, mau sukses di dalam profesi Papa sebagai seorang konsultan, sebagai seorang agen asuransi, karena saya mau lihat kamu bisa punya pendidikan yang tinggi. Nah, itu tujuan yang saya tetapkan, sehingga saya punya semangat untuk bisa menjalaninya, mengerjakannya. Coba kalau misalnya saya jadi tukang ojek, Pak Susilo adalah calon pelanggan saya. Kemudian Pak Susilo panggil saya mendekat, ya Pak mau kemana? Terserah. Nah, saya juga bingung kan, mau kemana nih? Ada dua aja yang akan saya lakukan. Pertama saya akan tanya, Bapak punya duit berapa? 50.000, ya udah saya ajak puter-puter sampai duitnya habis 50.000. Atau yang kedua, saya akan minta Pak Susilo untuk cari tukang ojek yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau tidak menetapkan satu tujuan yang pasti atau satu goal, kita tidak mempunyai satu spirit untuk mau melakukannya. Gitu. Iya. Baik. Berikutnya dari 3629, bagaimana dengan kutukan yang dilakukan oleh orang tua saya yang mengena pada cucunya? Dalam kurung MOU dengan setan. Wah, apa ini Pak? Mohon jawabannya. Ya, buat Bapak yang kirim SMS begini Pak, kalau sudah MOU berkaitan dengan ada perjanjian, ada kesepakatan gitu ya. Ada kesepakatan dengan setan. Kalau itu memang real dengan setan, Bapak harus pergi ke orang yang tepat yang mengerti tentang dunia roh, ke tokoh agama lebih tepatnya. Ya. Kalau Bapak mau tahu lebih detail, Bapak bisa telepon nanti di Nilai. Karena kita tidak